John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dipimpin doa dulu. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma waj'alna minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kabarnya bagaimana semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kabarnya baik semua ya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Cika. Bu Rifa absen dulu ya. Mas Akmal masuk. Mas Al-Habsi masuk. Mas Alung masuk. Mbak Balkis masuk. Mbak Cantika nggak masuk. Kenapa? Oh sakit ya. Mbak Denisa hadir. Mbak Felisa hadir. Mbak Agila hadir. Mbak Laili hadir. Mas Fahrul hadir. Mas Rifki hadir. Mbak Naura hadir. Mbak Naila hadir. Mbak Najwa hadir. Mbak Putri Kirana hadir. Mbak Siva hadir. Oke, jadi yang tidak masuk satu ya. Jadi, oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Rifa mau tahu semangat kalian terlebih dahulu. Kita tepuk semangat dulu biar nanti belajarnya kita semangat, oke? Bisa.
Tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat hari ini? Sudah semangat belum? Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya ikut menyanyi, suaranya yang keras. Oke? Boleh berdiri dulu. Boleh berdiri semua. Kita semangat karena menyanyikan lagu kebanggaan Indonesia. Garuda Pancasila. Ayo semuanya ini. Yang keras suaranya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senjata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ulangi sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Ada yang hafal lagu daerah Jawa Timur, Rek Ayo Rek? Kita nyanyi lagi ya, tapi sambil duduk aja nggak apa-apa. Suaranya yang keras, ada liriknya, silahkan. Lihat. Lagu daerah Jawa Timur. Yang keras ya suaranya, Rek, ayo Rek gitu. Iya, yang keras suaranya ya. Rek, ayo Rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo Rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo Cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo Cak, golek kenalan Cak ayu. Lewat toko Mbah Moto, masih omong senggol-senggol ati lega. Nopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anake sing dodol rujak timur. Gak jenggur. Dipikir ya, dipikir angger podo gelem laku. Mangan tahu jok dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik digawa nglamun. Sekali lagi ya. Yang keras suaranya. Sambil tepuk-tepuk juga boleh. Lagi ayo. Belum. Rek, ayo Rek, mlaku-mlaku nang tunjungan.
Apa gelem melu aku? Cak ayo cak, golek kenalan cak ayo. Ngalor ngidul munggah mata, masih omong senggol ati lega. Sapa ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anak sing dodol rujak timun. Dipikir oleh padha gede sangu. Jok dipikir angger padha gelem aku. Malam minggu gak apik digawa ngamun. Sudah. Sudah ya? Oke. Di sini masih ada yang ingat kemarin pertemuan kemarin kita sudah belajar apa? Cerita pendek tentang teman. Tentang teman. Ya, sebelum sekarang kita masuk di bab 2. Sebelum kemarin pertemuan kemarin kita belajar tentang membuat cerita pendek tentang teman ya. Nah, hari ini sudah masuk di bab 2 yang kita belajar tentang, ada yang sudah tahu kita belajar apa? Ada yang belajar di rumah? Kita masuk di bab 2 tentang unsur intrinsik ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Oke. Nah, Bu Rifa mau tanya, sebutkan cerita apa saja yang kalian sudah dengar atau sudah baca? Roro Jonggrang. Siapa lagi yang sudah pernah? Maling Kundang. Siapa lagi yang sudah? Apa Mbak? Peri kecil. Ikan mas. Ada yang kalau yang fabel Timun Mas. Ibu Iti. Iya, ada yang pernah. Oh, Singa dan Tikus kamu sudah pernah. Itik Buruk Rupa. Iya, kalian sudah pernah mendengar atau membaca sebuah cerita. Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang cerita? Ada yang tahu apa saja ya? Di dalam cerita itu apa saja? Ada yang kalian? Oh iya, tokoh ada orangnya. Iya, betul. Latar, alur. Jadi kalian sudah belajar ya dari rumah kemarin ya? Iya, sudut pandang. Oke. Nah, kalian sudah tahu, sekarang coba dilihat lagi tayangan punyanya Bu Rifa. Sebentar. Silahkan disimak, diamati dengan baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat cerita, sudut pandang, dan sebagainya. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang umumnya muncul beberapa kali dalam cerita. Tokoh tambahan dapat menjadi pendukung ataupun penentang tokoh utama. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan banyak disukai. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Antagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar.
Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar tempat menjelaskan letak kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita. Berikut jenis-jenis alur cerita. Alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga kilas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Oke. Jadi, hari ini kita belajar apa? Unsur intrinsik cerita. Tadi unsur intrinsik cerita ada berapa? Ada 5. Sebutkan yang keras. Tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Oke, sekarang kita berkelompok. Berkelompok untuk kasih tugas sama Bu Rifa, yaitu kasih lembar kerja. Kalian tentukan unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang sudah Bu Rifa sajikan. Oke? Kelompok visual. Dipegang, Mbak. Dipegang, Mbak. Sebentar ya. Kelompok visual. Pegang, Mbak. Kasih, Mas. Iya, ini ceritanya. Kelompok visual ya. 4, Mbak. Ini yang auditori. Mana punyamu? Kelompok auditori ya. 4. Bentar ya, pegang dulu, Mbak. Kelompok visual. Ini kebalik. Dulu. Ini kebalik. Sini, Mas. Ini kasih ke temannya. 1, 2. Ceritamu mana? Ambil. Kelompok visual. Iya, betul. Visual auditori. Pegang, Mas. Auditori. Ceritanya sebentar. Ini silahkan ditayangkan berempat. Bentar, didengarkan Bu Rifa dulu. Silahkan baca petunjuknya dulu. Jadi ada 2 kelompok di sini, ada kelompok visual sama kelompok auditori. Yang visual, Bu Rifa jelaskan dulu. Bacalah cerita singa dan tikus dengan seksama. Jadi kalian sudah dikasih Bu Rifa cerita, yaitu cerita singa dan tikus. Silahkan kalian baca. Nanti tuliskan unsur-unsur cerita yang kamu baca itu. Dengar? Yang visual sudah paham? Sudah? Yang auditori dengarkan cerita singa dan tikus dengan seksama. Silahkan didengarkan, ada video sebuah singa dan tikus. Nanti sama tugasnya. Kalian menuliskan unsur-unsur intrinsik dari cerita yang kalian dengar. Ini tugasnya berkelompok, boleh berdiskusi bersama temannya. Nanti kalau ada yang kurang paham atau tidak mengerti, boleh tanya ke Bu Rifa, panggil Bu Rifa. Oke? Nanti kalau sudah selesai semua, dipresentasikan satu-satu di depan. Satu kelompok 1, jadi ada 4, nanti 4 yang presentasi. Sudah paham? Sudah. Silahkan dikerjakan, Bu Rifa kasih waktu
15 menit untuk mengerjakan, nanti yang 10 menit atau 15 menit buat presentasi. Silahkan dikerjakan. Iya betul Mbak. Ya. Dengarkan ya. Dengaran nggak? Nggak kedengeran. Nanti boleh diulang-ulang kok. Dengarkan dulu. Sudah belajar di rumah tadi Mbak? Silahkan kerjakan. Baca Mas. Ini ceritanya dibaca ya Mas. Nanti didiskusikan. Oh, kenapa? Kurang keras. Kok enggak keras ya? Ini sudah pol. Itu sudah tema itu apa? Tema tadi gimana? Tema itu yang menentukan ini itu termasuk apa temanya dalam cerita ini? Pendidikan kah? Persahabatan apa? Kalau itu berarti termasuk tema apa? Nah, silakan diamati. Tokohnya itu tadi ada siapa sama siapa di situ. Kalau sudah ketemu jawabannya langsung aja ditulis. Baca Mas. Kenapa? Diulang lagi Mbak. Boleh diulang lagi? Nanti berdiskusi ya.
Hmm? Tokoh. Jadi tokoh itu peran dalam sebuah cerita. Perannya yang di dalam cerita sini siapa tadi? Siapa? Yang bermain cerita itu siapa? Singa sama siapa? Singa sama tikus. Nah, disebutkan juga sifatnya. Sifatnya singa gimana tadi di dalam cerita ini? Gimana tadi? Jahat, ya benar. Singa itu jahat, apalagi? Ya udah, jahat gitu aja nggak apa-apa satu. Terus kalau tikus? Suka menolong kata mbaknya ini, ya. Boleh tulis. Boleh bekerja sama. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Boleh berdiskusi. Enggak. Bukan nyontek ya, tapi berdiskusi jawaban. Ya, boleh berdiskusi, saling membantu. Berdiskusi. Nanti dalam satu kelompok jawabannya harus sama loh ya. Kan namanya aja berdiskusi satu kelompok, jadi satu kelompok harus sama. Tuh ya. Harus ditentukan, temanya ini apa, tokohnya siapa, harus sama. Gimana? Perkasa itu sifat. Perkasa boleh, perkasa, bijaksana, baik hati, sombong, jahat, pemarah, pemaaf, boleh. Sama-sama. Kok kenapa kok dihapus, Mas? Kok dihapus? Iya, diskusi loh. Di diskusi berempat. Ini jawabannya apa ya? Nomor 1 ini temanya apa ya? Coba apa? Menurut Mas Akmal, temanya apa tadi Mas Akmal? Menurut Mas Akmal, temanya apa? Tadi jawabannya. Tentang apa? Tentang apa? Persahabatan. Kamu tadi menuliskan apa? Belum. Kalau kamu persahabatan juga. Kalau kamu apa, Mas? Pembulian. Berarti segera diputuskan. Enaknya persahabatan atau pembulian ya yang tepat? Nah, coba didiskusikan. Apa? Ini apa? Cerita ini tentang apa? Persahabatan kah? Tentang persahabatan. Oke, jadi temanya persahabatan. Nah, itu namanya diskusi. Jadi diputuskan bersama-sama. Tuh, silahkan ditulis temanya. Amanat cerita Nah, gimana? amanat cerita. Amanat itu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi setelah kamu melihat
Setelah kamu melihat cerita ini, apa yang kamu bisa tarik kesimpulan? Kan ceritanya tadi singa gimana? Singa yang jahat sama tikus. Tetapi tikus tolong menolong. Nah, jadi kalau disimpulkan jadi gimana pesannya? Coba gimana? Kita harus saling tolong menolong. Meski terus? Meski apa? Iya, lanjutkan bisa. Meski Orang lain tidak suka. nah, bisa ditulis. Boleh. Meski orang lain tidak suka kepada kita, boleh. Apa pesannya setelah kamu membaca cerita singa dan tikus? Apa? Iya, kita tidak boleh jahat kepada orang lain. Boleh, tulis saja. Waktu kurang 5 menit. Ayo, segera diselesaikan, waktunya kurang 5 menit. Kita tidak boleh sombong pada orang lain. Boleh. Waktu kurang 5 menit. Saya kepala pusing. Kenapa? Capek. Sudah. Ya, yang sudah tunggu temannya. Nunggu ada yang belum. Waktunya masih kurang 4 menit. Waktu kurang 3 menit. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Belum, kurang. Kelompok 3 sudah? Belum, tinggal 1. Oke, kelompok 4 sudah? Oh, kurang 1, ayo diselesaikan. Waktunya kurang 3 menit. Ya, kenapa? Latar tempatnya tadi di mana? Hutan. Waktunya tadi sore, malam, pagi atau apa? Pagi. Iya, suasananya itu indah atau menegangkan, menakutkan, menyenangkan. Bahagia boleh. Ke kamar mandi? Nanti aja ya. Alur? Amanat? Suasana? Suasananya kalau menolong kurang tepat, Mbak. Suasananya itu aja. Sejuk ya boleh, atau indah, menakutkan, menegangkan, apa ya tadi. Dalam cerita ini apa? Tadi suasananya gimana? Menakutkan, menyeramkan, atau apa? Kalau kita lihat cerita hantu kan suasananya kan menakutkan atau menyeramkan. Nah, kalau tadi itu ceritanya itu gimana? Singa sama tikus tadi gimana? Menyenangkan? Boleh, silahkan dijawab, nanti kita diskusikan bersama-sama di depan. Waktu kurang 1 menit. Nanti gantian yang presentasi.
Sudah? Sudah, waktu sudah selesai. Oke. Yang belum, silahkan dikerjakan lagi. Yang sudah, boleh maju ke depan. Yang sudah tadi kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Ya, 2 orang. Ayo maju mas. Tuh, di bawah. Bu Rifa minta 1, kalian pakai itu. Ini diambil Bu Rifa 1. Silahkan maju sini. Silahkan dibacakan ke teman-temannya. Silahkan dipresentasikan. Silahkan. Assalamualaikum dulu. Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Yang pertama, tema. Apa jawabannya? Pendidikan. Temanya pendidikan. Oke, yang kedua, tokoh dan sifatnya. Apa? Ada siapa? Singa sama tikus. Terus? Oke, tikus? Oke, yang ketiga? Latar tempat, waktu, suasana. Tempatnya di mana? Hutan. Waktunya pada siang hari. Suasananya bahagia. Selanjutnya alur cerita. Alur ceritanya bagaimana? Alur maju. Yang terakhir pesan atau amanat cerita. Bagaimana pesannya? Kita tidak boleh sombong kepada orang lain. Sebentar. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, cukup? Cukup. Kita kasih oplos buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2, maju 2 orang. Kelompok 2 Mbak, ayo Mbak. Silakan maju kelompok 2. 2 orang, ya enggak apa-apa. Hati-hati Mbak. Bu Rifa minta 1. Yang ini dibaca berdua. Oke, silahkan. Dipresentasikan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Yang keras suaranya. 2 akan membacakan LKPD. Hasil alias menganalisis unsur instruksi. Yang pertama ada 1. tema Persahabatan. tentang persahabatan. Yang kedua, Tokoh dan sifatnya. Ya. Singa, pemarah, ramah, dan gila hormat. Ya. Tikus, baik hati, penakut, dan penolong. ya. Yang ketiga, Rusa, penakut. Kancil, penakut. 3. Latar tempat, waktu, dan suasana. Latar hutan yang rimba, waktu siang atau sore hari, suasana tenang. 4. Alur cerita, maju. yang terakhir, 5. Pesan atau amanat cerita. Kita harus menolong sesama hidup. Kita harus menolong sesama makhluk hidup dan saling menghormati sesama lain. oke. Kelompok lain ada yang Kelompok lain ada yang menanggapi? Jangan duduk dulu, toh belum selesai kok. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak. Silahkan diakhiri Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 perwakilan 2 orang.
Beri Fem tak satu. Kelompok 3 silahkan dipresentasikan hasil. Kelompok 3 Mbak Sana kelompok berapa? Kelompok 4. 3 atau 4 coba dilihat. Kelompok 3. Ya, ayo maju. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Ayo kelompok 3 maju Mbak. 2 orang. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Salam dulu. Yang keras suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan hasil diskusi. Yang pertama tentang ya. Oke. Kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak cukup. Oke, silahkan duduk. Ditutup, Mbak. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Ayo. Suaranya yang keras biar teman-temannya kedengeran. Silakan Mbak dipresentasikan. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, ya, persahabatan. Oke. Yang kedua, oke. Yang ketiga, alur cerita maju. Itu tempat, latar tempat, waktu, suasana. Tempatnya di mana? Tempatnya di hutan. Waktunya pada siang. Menyenangkan. Alurnya tadi gimana? Maju. Kalau pesan dan amanat, Kita harus tolong-menolong sesama makhluk hidup meski dia benci. kita harus tolong menolong sesama makhluk hidup meski dia benci dengan kita. Oke. Kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak? Tidak. Ditutup, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke. Dari keempat kelompok ini bisa kita bandingkan. Kita ulangi lagi. Tadi yang cerita yang sudah kalian baca dan dengar, ceritanya berjudul apa? Singa dan tikus. Di dalam sebuah cerita pasti mempunyai unsur-unsur di dalam cerita. Ada apa saja yang kita sudah pelajari tadi? Ada tema, tokoh atau penokohan, latar, tempat, suasana atau waktu, dan apa tadi? Alur, dan yang terakhir amanat. Kita ingat lagi, di kelompok 1 tadi temanya tentang pendidikan. Di kelompok 2 ada persahabatan, kelompok 3 persahabatan, kelompok 4 persahabatan. Kira-kira yang jawabannya benar
Atau yang sesuai dengan cerita singa dan tikus itu tentang temanya tentang apa? Tentang pendidikan atau persahabatan? Persahabatan antara siapa? Singa dan tikus. Oke, jadi kita fix ya temanya persahabatan. Yang kedua, tokoh dan sifatnya. Tadi ada siapa di dalam cerita tersebut? Ada singa dan tikus. Tadi semua menjawab singa dan tikus. Kalau singa mempunyai sifat bagaimana? Jahat, pemarah, apalagi? Gagah, ramah atau sombong. Jadi tadi singanya itu menakutkan. Mau apa tadi? Mau makan siapa? Tikus. Jadi sifat singa itu menakutkan. Kalau tikus tadi sifatnya bagaimana? Baik, dia suka menolong, sabar. Baik, jadi di dalam cerita tadi tikusnya itu baik. Oke, semua jawabannya sesuai. Yang ketiga, latar suasana, waktu dan tempat. Kalau tempatnya tadi ceritanya di mana? Di sebuah hutan. Kalau waktunya tadi pada malam hari kah? Pada apa? Pagi menuju siang. Pagi bisa atau siang hari. Karena dia waktunya cerah. Oke. Kalau yang suasananya tadi ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan, ada yang bahagia. Yang sesuai yang mana? Tadi ceritanya itu bagaimana? Menyedihkan, bahagia. Bahagia, ada yang bahagia? Ya, bahagianya itu di akhir karena singa ditolongi oleh tikus. Kalau yang pertama tadi bagaimana? Menyeramkan atau menakutkan. Jadi itu ya. Kalau amanat, yang terakhir amanat. Gimana amanat? Amanat itu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Ketika tadi singa sudah mau makan tikus, tetapi tikus malah menolongnya, terus singanya menjadi baik. Berarti pesan yang bisa kita ambil bagaimana? Tadi ada yang tolong menolong, ada yang tidak boleh sombong, harus menghormati. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus saling tolong menolong. Kita saling menghormati, tidak boleh sombong atau menyakitkan orang lain karena kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Itu yang pesan yang terkandung dalam sebuah cerita singa dan tikus. Makanya kita harus saling tolong menolong sesama lain, sama makhluk hidup. Walaupun kita manusia, kita tidak hewan, tetapi kita juga harus menolong hewan jika itu membutuhkan bantuan kita gitu. Oke? Presentasi hari ini sangat baik, tetapi tadi suaranya kurang keras sehingga ada temannya yang tidak kedengaran. Besok lagi kalau presentasi suaranya harus keras dan lantang. Oke, sudah. Terus jadi hari ini kita belajar tentang apa? Unsur intrinsik cerita. Cerita apa yang sudah kita pelajari? Singa dan tikus. Benar. Cerita singa dan tikus. Nah, sekarang Bu Rifa kasih soalnya 5. Silakan dikerjakan. Ini nanti diambil nilai sama Bu Rifa. Kalau ini tidak diskusi, tapi individu mandiri. Kalian mengerjakan sendiri, tidak boleh menyontek.
Karena tadi diskusinya sudah, sekarang mandiri. Tidak boleh menyontek. Dengar? Dengar. Silakan dikerjakan. Bu Rifa kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal ini. Sekarang tepat pada pukul 11. Nanti Bu Rifa ambil, kalian ngumpulkan pukul 11.15. Gimana Mas Rifki? Iya, itu persilangan. Silakan dibaca. Jangan lupa dikasih nama, nomor absen, sebelahnya nama, nomor absen sama kelas. Iya, betul. Itu adalah pilihan ganda. Silahkan kalian coret jawaban yang tepat. Pilih salah satu yang dirasa jawabannya tepat. Dikerjakan secara mandiri, tidak boleh menyontek. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Panggil Bu Rifa. Jangan tanya ke temannya. Jangan lupa namanya ditulis. Ya, nama sama nomor absen. Biasanya kalian lupa, namanya nggak dikerjakan. Namanya nggak ditulis. Gimana? Namanya itu. Nomor absennya itu di sebelah nama. Boleh. Nama terus nomor absen. Tidak usah tergesa-gesa, waktunya 15 menit, panjang. Dibaca yang benar, jangan langsung dicoret. Dibaca yang benar, ditentukan jawaban yang tepat, yang mana? Gak usah tergesa-gesa, waktunya masih lama. Sudah, kalau sudah di situ saja dulu ya, nunggu temannya ya. Kamu kok ngantuk terus? Tadi malam tidur jam berapa? Jam berapa? Oh, muludan. Berarti sampai sore. Ada pengajiannya. Berarti kurang tidur. Ya wis, nanti kalau pulang sekolah langsung istirahat, nggak usah main. Ya. Jika yang ada belum paham boleh ditanyakan. Ini maksudnya gimana ya? Gitu boleh. Kalau tidak tanya berarti sudah paham semua ya? Insya Allah.
Sudah Thomas. Belum kan? Gemur. Dibaca yang benar. Tunggu ya. Iya, nunggu temannya ya yang belum. Gimana? Nggak ada sifatnya. Salah satu tokoh dalam cerita di atas adalah semut. Sifat tokoh semut yaitu gimana? Semut sifatnya bagaimana? Banyaknya rumah semut hancur karena diinjak oleh gajah. Pergilah dari sini gajah. Ini tempat tinggal kami, kata salah satu semut. Mendengar ucapan itu gajah hanya tertawa, hahaha. Ia tidak peduli. Semut adalah binatang yang kecil yang tidak berbahaya. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat mereka tinggal. Keesok harinya semut-semut itu mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan membuat kawasan semut semakin marah. Semut-semut itu pun menyerang kawasan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah terjatuh. Nah, berarti gajah semut itu sifatnya bagaimana? Bijaksanakah, sombong, rendah hati, atau pemberani?
Bagaimana Mas? Sifat semut bagaimana? Pemberani, karena dia walaupun dia kecil tapi dia berani sama hewan yang besar. Oke. Ada yang tanya lagi? Tidak. Masih lama. Sudah? Sudah belum, Mas? Tiga menit lagi dikumpulkan, nunggu waktunya selesai. Dibaca lagi, siapa tahu ada yang jawabannya kurang yakin. Dicek lagi jawabannya, ini sudah benar apa belum ya? Coba dicek lagi. Mumpung masih ada waktu 3 menit, silahkan dibaca lagi dan dicek benar-benar. Karena ini diambil nilai. Ya nanti dinilai sama Bu Rifa. Makanya dicek lagi yang benar. Baca lagi. Udah selesai belum kok nyanyi? Ya boleh keluar. Boleh. Jangan lama-lama ya. Satu orang aja. Satu orang aja. Ini tadi sudah dimatikan, Mbak? Sudah? Nggak usah di lock out. Nggak di lock out berarti? Masih ada biru-birunya, Mbak? Loh, belum. Dimatikan dulu. Di shutdown. Ya, di sini. Mbak, jangan rokok, Mbak. Ini sudah di shutdown? Hah? Sudah? Beneran? Sudah di shutdown? Awas ya, nanti jatuh. Mbak. Kamu kok ngaca atau di kelas nggak boleh ngaca? Kurang 1 menit dikumpulkan. Kalau mengumpulkan satu-satu, jangan gemberuduk. Belum. Oke, silahkan dikumpulkan. Satu-satu. Se. Ini sini. Ini sebentar. Satu-satu. Ini yang soalnya. Soalnya di sini. Ya. Makasih. Loh. Oh iya, taruh sini. Bu Rifa cek dulu, nanti siapa tahu ada yang kelewat mengerjakannya.
Mbak Denisa absen berapa Mbak Denis? Absen 6. Nggak ditulis toh absennya kan sudah dikasih tahu, disuruh nulis. Mbak Siva absen berapa? Siva? 11? 17. Mas Akmal absen 1. Ini siapa yang nggak dikasih nama? Sudah diingatkan tadi, kasih nama jangan lupa. Ayo. Mas Rifki absen berapa? 12. Najwa absen 15. Hafiz 11. Lita 7. Sekarang Bu Rif, coba ya, ini siapa yang belum dikasih nama? Dengarkan, yang belum dipanggil Bu Rifa berarti itu yang belum. Denisa, didengarkan. Denisa, Akilah, Siva, Naura, Naila, Alung, Akmal, Putri Kirana, Rifki, Najwa, Hafiz, Lita, Balkis, Bian, Fahrul. Siapa yang belum dipanggil? Sini. Absen berapa Mbak? Absen? Makanya diingatkan lagi. Tadi sudah diingatkan toh sama Bu Rifa, jangan lupa namanya sama absennya ditulis. Kurang 5 menit. Sebentar, Bu Rifa cek lagi ya. Apa? Nanti sampai pulang kan? Iya. Habis ini kalian pulang. Ya sholat dulu dong. Nanti pukul ini loh 11.40 kalian sudah selesai. Sampai jarum panjang di 8. Jarum panjang di 8. Ya. Ya, sampai apa? Iya, nanti minum ya. Kalau di dalam kelas itu tidak boleh makan dan minum. Kalau istirahat nanti boleh. Bu Rifa dari tadi ya nggak minum. Oh, belum minum. Terus makan apa nggak minum? Ini sudah dikumpulkan semua sama tadi ceritanya? Mana yang belum dikumpulkan? Sini? Iya. Ini dikumpulkan juga. Nanti diambil nilai. Nilai kelompok. Siapa yang belum dikumpulkan? Bawa sini. Iya. Tangan bagus. Ya, bawa sini. Bawa sini, Mas. Ayo sih, Mas. Ayo, Mas. Sudah dikumpulkan semua. Ini itu Chromebook-nya ditaruh meja, Mbak. Chromebook-nya kembalikan. Chromebook-nya kembalikan di meja. Kembalikan meja.
Loh, ayo dikembalikan, kan disuruh kembalikan. Taruh atasnya enggak apa-apa ya. Jadi mohon didengarkan. Halo. Baik, dengarkan lagi Bu Rifa. Sebentar lagi kalian pulang. Ya, dengarkan dulu Bu Rifa. Setelah kita belajar hari ini, materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Unsur intrinsik dari cerita. Tadi unsur intrinsik ada berapa? 5. Ada apa saja, Mas? 5. Ya, yang lain diam. Bu Rifa tanya Mas Rifki, ada apa saja? 5. Tema. Tempat. Waktu. Latar, ya. Latar waktu, tempat, suasana. Ada apa lagi? Lupa. Diingat-ingat. Ayo. Sudah. Hanya ingat 2. Oke, Bu Rifa tanya Mas Alung. Mana Mas Alung? Ada apa saja unsur intrinsik cerita? Tema. Alur. Latar. Amanat. Tokoh. Oke. Bu Rifa tanya Mbak Denisa. Ada apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Tema. Terus? Tokoh dan penokohan. Latar. Alur. Amanat. Bu Rifa tanya kelompok 4. Hafiz. Tadi materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang unsur intrinsik cerita singa dan iya. Tadi ada apa saja? Unsurnya ada saja. Tema. Terus latar, waktu, tempat. Ada apa lagi? Tokoh sama penokohan atau sifatnya. Ada apa lagi? Sudah? Sudah. Alur, ya. Ada amanat. Bu Rifa tanya, ini sudah ya tadi sudah ditanya kelompok ini. Oke, jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah materi unsur intrinsik. Jadi diingat-ingat. Unsur intrinsik ada 5 yang sudah kita pelajari. Ada tema, ada tokoh atau penokohan, terus latar tadi ada tempat, waktu dan suasana, alur, dan yang terakhir amanat, pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Cerita apa? Tadi yang sudah kalian singa dan tikus. Oke, Bu Rifa tanya lagi, bagaimana perasaan hari ini kalian belajar tentang unsur intrinsik? Senang. Ada yang sedih? Ada tadi yang mengantuk. Siapa? Aku. Mas Rifki ngantuk. Kak, kenapa kok ngantuk? Melekan. Nah, kenapa kok melekan? Oh, tadi malam ada mulutan di desa, ada pengajian. Enggak tahu, kamu enggak lihat, Mbak? Oh, kata Mas Rifki, aku tidur jam 11, Bu. Habis mulutan lihat, apa namanya? Hah? Lihat ini apa? Pengajian gitu. Kalau tidur jangan malam-malam karena kamu itu besoknya sekolah, jadi tidurnya nggak usah malam-malam. Tetapi kalau besoknya itu hari libur atau tanggal merah, kalian boleh tidur malam. Tuh. Iya, nggak apa-apa sekali-kali. Besok ya masuk Thomas. Nah, Bu Rifa tanya lagi, sekali lagi, bagaimana perasaan hari ini? Senang. Terus?
Ada yang merasa kesulitan? Apakah ada yang kesulitan? Ada. Siapa? Aku. Kesulitannya di mana? Ngelak itu bukan kesulitan, Mas. Lapar. Ada yang kesulitan tentang materi hari ini? Sebelum Bu Rifa akhiri, ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Berarti semua sudah bisa ya materi hari ini? Bisa? Bisa. Mudah kan? Gampang. Oke. Nah, di pertemuan kali ini sudah belajar materi unsur intrinsik. Materi selanjutnya kalian sudah intip belum? Materi setelah unsur intrinsik itu materi apa? Belum diintip. Coba sekarang diintip. Materi apa setelah unsur intrinsik? Majas. Jadi tugas kalian belajar di rumah membaca materi tentang majas untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Jangan lupa kalau di rumah itu belajar. Di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang majas. Ya, materi majas. Ya? Silahkan dikemas-kemas buku pensilnya, dirapikan dulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dirapikan, dilihat bawahnya ada sampah atau tidak, silahkan diambil kalau ada. Silakan diambil. Datang keadaan bersih, pulang juga dengan keadaan bersih. Dicek, dirapikan. Dibersihkan dulu, ayo. Kalau ada sampah diambil. Harus bersih, baru boleh pulang. Ya, sini. Ya, dibuang di tempat sampah dulu, boleh. Ya, boleh. Jangan lama-lama, Mas ya. Jangan lama-lama, belum ambil, belum. Kalau sudah selesai kembali lagi, sudah dibersihkan kembali lagi. Apa? Iya. Seni sekarang belajar siapa? Sudah masuk semua, ayo masuk lagi. Ya wes, ditutup lagi pintunya. Pintunya ditutup lagi. Nanti aja. Sudah? Sudah masuk semua? Belum? Nunggu Mas Akmal ini loh, belum datang.
Nunggu temannya dulu ya. Loh Mas, itu bukunya kan disuruh dimasukkan ke dalam tas, kok belum dimasukkan? Enggak kedengeran ya kamu. Ayo diselerak dong iki, belum diselerak dong. Kurang piro kok? Kurang 6. Iki lho ora balik. Silakan dipimpin doa. Berdiri. Ayo, Pak. Berdiri. Enggak apa-apa. Berdiri semua. Ulangi lagi. Ulangi lagi ayo, Mas. Bu Rifa ucapkan terima kasih hari ini sudah belajar sama Bu Rifa. Bu Rifa akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan persiapan sholat. Dari sini ya. Keluar.